Korea Selatan dan Cina sebagai sebuah negara yang industrialisasinya berhasil. Korea Selatan itu tahun 60 dia memulai praktek industrialisasinya dengan melalui pola membuat produk dalam negeri mereka dengan meniru beberapa negara-negara dari luar. Jadi misalnya waktu itu yang lebih maju Jepang dengan Amerika. Jadi dia meniru tuh, sebagai contoh di Korea itu ada kipas angin gitu, tapi dia mulai dari yang kecil-kecil dulu, kipas angin. Nah kipas angin itu ditiru, lalu sekarang Korea punya LG, gitu. Dia ditirunya bukan plek-plekan ditiru dalam arti negatif, akhirnya dia mereplikasi, ya kalau ada istilahnya diamati, ditiru lalu dimodifikasi lah, gitu lah, apa ATM ya. Nah, mungkin secara esensi penyampaian gue di situ. Cuman kan salahnya saya pada saat saya menyampaikan di hadapan kalian-kalian dan akhirnya viral itu, seakan-akan saya ini mendukung untuk memproduksi produk-produk KW itu. Sebetulnya secara substansi bukan itu. Tapi saya mohon maaf dan sekali lagi saya sebagai menteri harus fair untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dalam, tapi saya minta maaf, kesalahan dalam penyampaian dan penggunaan analogi. Tetapi secara esensi saya harus akui bukan itu, tetapi secara esensi itu bagaimana kita bisa melihat memberikan atau membuat sebuah produk-produk yang kita lihat dari luar itu secara packaging, secara minat publik itu bagus, banyak dan tinggi, lalu kita ambil lihat produk itu dan kita modifikasi. Ya bahwa dengan namanya apa ya namanya monggo aja sesuai dengan pengrajinnya. Jadi sekali lagi saya luruskan ya, itu penggunaan nama bukan plek-plek seperti itu, tapi penggunaan namanya monggo saja tergantung dari pengrajin. Tetapi yang menjadi catatan saya bersama adalah bahwa begini, kalau di Korea Selatan sebetulnya penekanannya itu bukan dengan berhasil membuat produk imitasinya, tapi transformasi dari produk imitasi yang awal dibuat menjadi produk yang berkualitas itu yang memang harus menjadi catatan kita bersama. Itu sebetulnya yang memang menjadi catatan. Nah, Korea Selatan berhasil tuh dalam melakukan membuat produk imitasi, lalu dia transformasikan dengan riset and development-nya mereka, dan sekarang banyak sekali produk-produk yang berkualitas dari Korea Selatan. Begitu juga dengan Cina. Cina berhasil, dia membuat produk imitasi lalu ditransformasikan menjadi produk yang cukup punya kualitas. Dan sekarang banyak dipakai di beberapa negara-negara. Artinya secara esensi konsepnya kurang lebih begitu. Tetapi bukan berarti kita menyetujui atau mengesampingkan aspek haki. Saya pikir tidak. Jadi bukan di situ, karena saya juga sadar bahwa hak kekayaan intelektual bagi setiap orang juga harus dilindungi. Jadi itu ya klarifikasi saya. Saya mohon maaf kalau menjadi tafsir semua publik, jadi seakan-akan saya mendukung untuk supaya kita produk barang KW begitu. Nah itu 100% bukan di situ. Tapi bagi saya terima kritikan publik dan saya anggap ini sebagai bagian dari sebuah proses partisipasi publik yang harus kita dengar. Jadi saya pikir di situ penekanan saya, dan mudah-mudahan ini bisa semakin mendorong kementerian kita untuk bekerja lebih maksimal lagi. Nah itu satu. Lalu yang kedua begini, yang harus dipahami juga oleh teman-teman ya, gua tuh kan menteri UMKM ya. Jadi gua tuh kan gimana caranya, pokoknya gua berpikir sektor usaha mikro kecil menengah ini harus survive gitu di tengah tantangan. Bisa bayangkan derasnya barang impor masuk ini kan, ini mengganggu sekali, dan tidak sedikit usaha mikro terkena dampaknya. Dan ini rata-rata terkena dampaknya. Sebagai salah satu contoh tadi di Tajur, di pasar Tajur itu salah satu problemnya itu karena barang impor masuknya luar biasa ke situ, akhirnya menghantam produk-produk lokal kita. Dan yang jadi permasalahan karena tadi catatan evaluasi kita sebagai pemerintah pun tidak mampu memberikan transformasi inovasi
kepada usaha mikro kita untuk bersaing dengan mereka. Akhirnya sekarang di Tajur itu dari 40 toko sekarang tinggal 3. Nah, ini hasil temuan kita dan kita kemarin udah kirimin tim di sana. Itu baru dari sisi sentra tas tuh, dari sisi tas. Belum lagi produk-produk yang lainnya. Artinya penekanan saya ini Menteri UMKM, saya gimana caranya berpikir agar sektor UMKM hidup, tumbuh, dan pada akhirnya itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dari UMKM-nya. Nah, hal inilah yang sebetulnya menjadi concern kita gitu. Makanya alhamdulillah saya berterima kasih sama Pak Purbaya, beliau menindaklanjuti dengan melakukan penindakan kan kepada oknum-oknum di Bea Cukai, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar buat usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Karena bordernya ditutup dulu tuh dari situ tuh, karena memang pintu masuknya dari situ. Kalau itu nggak ditutup, udah sampai kapanpun akhirnya ini masuk terus gitu. Nah, di sisi lain juga kita udah bicara juga sama Kementerian Perdagangan, mungkin secara informal saya sudah bicara, respon dari Menteri Perdagangan juga positif. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan membuat tim terkait isu-isu barang impor ini. Tapi bagi saya terima kritikan publik dan saya anggap ini sebagai bagian dari sebuah proses partisipasi publik yang harus kita dengar. Jadi saya pikir di situ penekanan saya, dan mudah-mudahan ini bisa semakin mendorong kementerian kita untuk bekerja lebih maksimal lagi. Nah, itu satu. Lalu yang kedua begini, yang harus dipahami juga oleh teman-teman ya. Gua tuh kan Menteri UMKM ya. Jadi gua tuh kan gimana caranya, pokoknya gua berpikir sektor usaha mikro, kecil, menengah ini harus survive gitu. Di tengah tantangan, bisa bayangkan derasnya barang impor masuk ini kan, ini mengganggu sekali. Dan tidak sedikit usaha mikro terkena dampaknya. Dan ini rata-rata terkena dampaknya. Sebagai salah satu contoh tadi di Tajur. Di pasar Tajur itu salah satu problemnya itu karena barang impor masuknya luar biasa. Ke situ akhirnya menghantam produk-produk lokal kita. Dan yang jadi permasalahan karena tadi catatan evaluasi kita sebagai pemerintah pun tidak mampu memberikan transformasi inovasi kepada usaha mikro kita untuk bersaing dengan mereka. Akhirnya sekarang di Tajur itu dari 40 toko sekarang tinggal 3. Nah, ini hasil temuan kita dan kita kemarin udah kirimin tim di sana. Itu baru dari sisi sentra tas tuh, dari sisi tas. Belum lagi produk-produk yang lainnya. Artinya penekanan saya ini Menteri UMKM, saya gimana caranya berpikir agar sektor UMKM hidup, tumbuh, dan pada akhirnya itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dari UMKM-nya. Nah, hal inilah yang sebetulnya menjadi concern kita gitu. Makanya alhamdulillah saya berterima kasih sama Pak Purbaya, beliau menindaklanjuti dengan melakukan penindakan kan kepada oknum-oknum di Bea Cukai, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar buat usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Karena bordernya ditutup dulu tuh dari situ tuh, karena memang pintu masuknya dari situ. Kalau itu nggak ditutup, udah sampai kapanpun akhirnya ini masuk terus gitu. Nah, di sisi lain juga kita udah bicara juga sama Kementerian Perdagangan, mungkin secara informal saya sudah bicara, respon dari Menteri Perdagangan juga positif. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan membuat tim terkait isu-isu barang impor ini. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para dapat sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.